Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Sony, NIM 70708232. Nah, di sini langsung aja. Di poin pertama ada konfigurasikan kanvas scalar dan menyesuaikan dengan resolusi. Nah, ini ada kanvasnya sudah. Terus selanjutnya. Nah, ini di sini ada untuk kecilin dan ngebesarin volume. Terus ini ada buat nge-play dan nge-pause video. Nah, di sini ada untuk panel. Ini untuk nge-hide panel dan show panel. Jadi untuk poin-poin ini poin dari 1 sampai volume untuk 10 ada di sini ya. Oh, sampai 11 sini. Sini tangannya klik mouse untuk menampilkan juga panel UI. Nah, di sini udah ya. Kita mulai. Ini ada buat masukin ini. Nah, ini untuk poin nomor 4 ya, buat kata sandi. Nah, udah. Di sini ada button. Dan di sini ada untuk menyalakan musik dan mematikan musik. Poin 8 ya. Untuk poin 8. Nah, ini mati. Ini button akan keluar. Sini ada gambar untuk scroll. Nah, ini untuk scroll. Terus untuk drag and dropnya ini. Nah, ini ada drag and drop ya. Jadi itu untuk poin pertama sampai dengan poin 12. Ini sekarang di poin 13 mungkin cara membuat preset. Oke. Cara buat preset sebenarnya gampang aja ya. Kita cuma perlu bikin folder aja. Misalkan bikin folder, saya udah bikin folder, misalkan preset. Terus kita coba aset udah ada sini kalau salah nanti. Nah, ini cube ini kalau buat prefab gampang, tinggal kita bikin objeknya baru kita drag aja and drop ke folder yang udah kita buat tadi. Ya udah prefab oh di splash ya. Nah, ini kita buka, dia udah jadi prefab ya bentuknya. Udah, selanjutnya ada utility package serta lakukan proses ekspor impor. Nah, itu gampang aja, sama dengan sebelumnya, cuman perlu bikin folder. Terus di foldernya itu nanti untuk ekspor dan impor tinggal kita klik kanan aja. Sekarang ini export package dan kita tinggal pilih aja mau package apa aja yang kita ekspor nantinya. Misalkan kita yang prefab doang gitu. Nah, prefab coba ekspor. Nah, tinggal pilih directory ini, nanti package, simpan, dan save, sudah tersimpan. Sama aja dengan import ya. Kalau import malah lebih gampang lagi sebenarnya. Bisa lewat custom package ini, tinggal dipilih nanti package yang mana, dia bisa open. Jadi akan buka sendiri. Lanjut ke package buat mekanisme gerakan platformer. Nah, ini untuk mekanisme gerakan platformer ya. Di bagian movement ya. Nah, ini untuk bikin apa namanya, mekanisme gerakan platformer gampang aja sebenarnya. Kita tinggal bikin, untuk contoh misalkan kita bikin kubusnya ini tinggal kita klik kanan, terus tinggal kita tambahkan kamera, nanti dia bakal otomatis jadi first person view. Habis itu kita tambahin rigid body
Setelah tambahin edit body, tinggal kita masukin script yang udah kita buat. Nah, ini script yang saya udah buat. Di sini ada bisa ngatur speed, ada jump force, gravity, terus kamera-kamera gitu. Ini kalau misalnya jatuhnya jadi kayak gini. Nah, ini misalkan yang first person ya. Selanjutnya ada buat 3D train dan efek lingkungan. Ini ada saya udah buat untuk trainnya. Nah, ini sudah gampang aja bikinnya, tinggal kita klik kanan terus buka UI, terus di sini ada kita ke 3D, maaf 3D itu udah train, tinggal kita pencet aja di sini untuk bikin apa ya namanya ya, si kayak gunung-gunung gitu, kita pakai ini paint train, tinggal kita ini aja perbesar berat size-nya atau opacity-nya. Kalau pengen bikin lebih smooth lagi, tinggal kita pindahin ke smooth. Kalau kita bangun raise or lower train dan bikin kayak gunung-gunung, nah itu pakai ini. Nah, terus untuk efek lingkungannya, udah ini kita bisa bikin pohon sama namanya apa, rumput. Itu gampang aja, sebenarnya tinggal kalau cek rumput tinggal edit details, dan pohon juga sama edit details, kita tambahin tekstur yang udah kita download. Habis itu masih sama dengan sebelumnya, kita kayak brush aja biasa, dia bakal muncul sendiri gitu. Selanjutnya ada buat gerakan orang pertama. Ini untuk buat gerakan orang pertama ya, masih sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita tinggal bikin objeknya aja. Kalau udah saya bikin objeknya, nanti kita klik kanan bikin kamera, habis itu tinggal kita atur aja posisi kameranya. Kalau misalkan bentuk objeknya orang, pindahin aja kameranya ke atas di bagian kepala gitu, buat first person view. Bakal kayak gini. Jatuh. Nah, itu untuk first personnya. Nah, terus ini untuk third personnya ya. Ini untuk third personnya ya. Udah. Nah, jadi itu ya untuk semuanya. Jadi total ada berapa ini? Ada 19 yang deh. Jadi ada yang tertinggal ya tadi ya, untuk poin 6 dan 7, berada antara dua kamera. Nah, ini untuk kameranya tuh di sini. Nah, ini pertama kita buat dulu cube-nya ya, ke kanan, terus di objek terus cube. Habis itu kita tinggal bikin kamera. Klik kanan, ini ada kamera. Kalau sudah kamera, tinggal kita pisah-pisahin aja posisinya, beda-bedain. Jadi tinggal kita bikin button ini, jangan lupa kita bikin kanvas dulu, baru button. Nah, terus si buttonnya ini nanti disambungin lewat on click, nanti si kamera, misalkan button pertama buat ini ke kamera 1, nanti kamera 1 tarik, pindahin ke sini on click, nanti kameranya ganti ke ininya kamera depth. Nah, sama halnya dengan button yang kedua juga ya, ini ya. Ini terus kalau di atasnya jadi kayak gini. Ini kamera pertama, ini kamera 2. Kamera pertama, kamera 2. Untuk bagian nomor 7, gunakan render texture untuk menampilkan output kamera sekunder ke UI gambar. Nah, jadi untuk UI gambar sesuai dengan yang bisa dilihat di sini ya. Ini hasilnya jadi kayak gini. Jadi pertama kita bikin kamera dulu yang menghadap ke si kubusnya, cube-nya. Habis itu kita pakai, kita klik kanan dulu, bikin render tekstur di sini, rendering. Nah, render tekstur. Kalau udah jadiin teksturnya, tinggal kita drag aja, masukin ke kamera di bagian ini, target tekstur. Terus jangan lupa di ini kita bikin kotak raw image, diklikkan di bagian kanvas. Terus ada di UI, terus kita bikin raw image. Di raw image sama juga render tekstur masukin ke bagian tekstur. Nanti dia akan otomatis memperlihatkan apa yang kamera lihat pada saat itu gitu.
untuk nomor 7 ya. Selanjutnya terus yang tinggal tadi oh ya, ini nomor 17 buat script rotasi dengan mouse untuk motor objek. Ini saya udah buat bagian scene terus objek. Nah, jadi dari script yang saya buat itu kayak gini. Kita bisa ngatur rotation speed-nya. Jadi di sini yang diatur posisi X dan Y-nya aja, rotation X Y-nya gitu. Nah, terus kita bisa atur kecepatan rotasinya ya. Terus nanti tinggal kita masukin si scriptnya ke uh, objek yang pengen kita rotasikan gitu. Jangan lupa juga kita bikin kamera yang dia menyorot atau lihat ke cube-nya. Jadi biar kita bisa lihat langsung saat mouse kita digerakkan, si kubusnya ikut berotasi. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ikut rotasi ya. Kayak gitu. Sama apa itu ya. Dan orang pertama udah, orang ketiga udah. Jadi drag and drop udah, teksi dengan smart batas bingung panel udah. Untuk pembuatan privat, kan platformer udah, dengan platformer. Gunakan render tekstur, open source, open software udah. Nah, udah jadi seperti itu ya. Nah, ya, masih saya komentar.